Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Islami yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kekuatan iman, serta dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Pada video kali ini insya Allah kita akan mengambil butiran hikmah, nasihat dan pelajaran berharga dari sebuah kitab yang sangat masyhur, yaitu Tanqih Al-Qaul, karya ulama besar Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, marilah sejenak kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat, hati kita dilapangkan, dosa-dosa kita diampuni, dan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Dan jangan lupa sahabat sekalian, untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Semoga dengan dukungan dari sahabat semua, channel seperti ini bisa terus berkembang, menjangkau lebih banyak saudara-saudara kita, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kitab ini ditulis bukan sekadar untuk dibaca atau dipelajari sebagai bacaan biasa, tetapi sebagai nasihat bagi hati. Tanqih Al-Qaul disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani agar setiap pembacanya tidak hanya memahami isi, tetapi juga merenung dan memperbaiki diri. Setiap pembahasan di dalamnya mengajak kita untuk meluruskan niat, membersihkan hati, serta menata kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini hadir sebagai pengingat agar ilmu yang kita pelajari benar-benar menghidupkan hati, bukan hanya menambah pengetahuan semata. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dijadikan pembuka karena menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, seluruh amal lahir dan batin tidak akan bernilai tanpa niat yang benar. Beliau menjelaskan bahwa niat adalah ruh dari amal, dan keikhlasan adalah ruh dari niat itu sendiri. Tanpa niat yang lurus, amal hanya menjadi gerakan tubuh tanpa nilai di sisi Allah. Dalam penjelasannya, Syekh Nawawi menegaskan bahwa banyak orang beramal besar, namun gugur nilainya karena niat yang rusak. Sebaliknya, banyak orang beramal kecil, tetapi Allah muliakan karena keikhlasan. Jalan para wali Allah tidak dimulai dari banyaknya amal, melainkan dari niat yang lurus dan hati yang bersih. Beliau juga mengingatkan bahwa orang yang menuntut ilmu, berdakwah, beribadah, bahkan melakukan kebaikan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, harus senantiasa mengoreksi niatnya. Ketika niat berubah karena ingin dipuji, mengejar dunia, atau mencari kedudukan, maka amal tersebut terancam menjadi sia-sia. Pada bagian awal kitab ini pula, Syekh Nawawi menyinggung penyakit hati seperti riya, ujub, dan sum'ah yang sering tersembunyi di balik amal yang tampak baik. Beliau menekankan bahwa musuh terbesar amal bukan hanya dosa besar, tetapi amal kebaikan yang tercampur selain Allah. Karena itulah, Tanqih Al-Qaul dibuka dengan pembahasan niat, seakan-akan Syekh Nawawi ingin menyampaikan pesan bahwa siapa yang tidak memperbaiki niatnya di awal, maka ia akan tersesat di tengah perjalanan amalnya. Sejak halaman pertama, kitab ini mengarahkan pembacanya kepada jalan kewalian yang sunyi, ikhlas, rendah hati, dan selalu takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah. Suatu ketika dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang dikenal rajin salat dan puasa. Ia sering terlihat di masjid dan banyak orang memujinya karena ketekunannya. Namun dalam hatinya,
Ia mulai merasa bangga dan senang ketika namanya disebut-sebut. Ia menunggu pujian manusia dan merasa kecewa ketika tidak diperhatikan. Di sisi lain ada seorang lelaki sederhana yang jarang dikenal orang. Amalannya tampak biasa, namun setiap kali ia berbuat kebaikan, ia sembunyikan. Ia takut jika amalnya diketahui manusia karena khawatir niatnya berubah. Ia menangis dalam doa, memohon agar Allah menerima amal kecil yang ia lakukan dengan hati yang tulus. Ketika keduanya menghadap Allah, yang pertama membawa amal yang besar secara lahir, namun tercemar oleh niat yang rusak. Sedangkan yang kedua membawa amal yang sedikit, tetapi bersih dari selain Allah. Maka Allah memuliakan hamba yang ikhlas dan merendahkan hamba yang terjebak oleh amalnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beramal agar didengar oleh manusia, maka Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan menampakkan riyanya." Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai peringatan yang sangat halus namun tajam, karena ia langsung menyentuh inti amal, yaitu hati. Beliau menerangkan bahwa sum'ah dan riya adalah penyakit yang paling berbahaya bagi orang-orang yang beribadah, menuntut ilmu dan berdakwah. Penyakit ini sering tidak terasa, bahkan oleh pelakunya sendiri, karena ia bersembunyi di balik amal syaleh. Menurut Syekh Nawawi, orang yang beramal agar didengar manusia berarti menjadikan telinga manusia sebagai tujuan amalnya. Ia senang ketika namanya disebut, ketika kebaikannya diceritakan, dan ketika amalnya menjadi bahan pembicaraan. Sedangkan orang yang beramal karena riya menjadikan pandangan manusia sebagai ukuran. Ia merasa tenang jika dilihat dan malas jika tidak diperhatikan. Pada saat itulah amal mulai kehilangan ruhnya. Beliau menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Ketika seseorang mengganti tujuan amal dari Allah kepada manusia, maka Allah akan membalasnya dengan membuka niat tersebut. Amal yang semula tampak indah akan kehilangan kemuliaannya. Pujian manusia yang diharapkan justru berubah menjadi sebab kehinaan, karena Allah tidak ridha dengan amal yang tercampur selainnya. Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa banyak orang tertipu dengan banyaknya amal. Mereka mengira banyaknya salat, puasa, atau sedekah sudah cukup untuk menyelamatkan. Padahal yang menjadi ukuran di sisi Allah bukanlah banyaknya amal, tetapi keikhlasan hati. Amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa mengangkat derajat seseorang, sedangkan amal besar yang tercampur riya bisa menjatuhkannya. Dari penjelasan ini, pelajaran besar yang bisa diambil adalah kewajiban untuk terus mengoreksi niat. Seorang hamba tidak boleh merasa aman dengan amalnya. Ia harus selalu bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa amal ini dilakukan. Keikhlasan bukan sesuatu yang cukup sekali diperbaiki, tetapi harus dijaga setiap saat. Inilah sebabnya para ulama dan wali Allah lebih takut amalnya tidak diterima daripada takut sedikitnya amal. Dikisahkan bahwa pada suatu masa, hiduplah seorang lelaki yang dikenal sebagai ahli ibadah. Ia rajin salat malam, sering berpuasa, dan tidak pernah absen dari majelis ilmu. Masyarakat memandangnya sebagai orang syalih. Setiap kali ia berjalan, orang-orang memberi salam dengan penuh hormat, dan namanya sering disebut sebagai teladan kebaikan. Pada awalnya, ia merasa takut dengan pujian itu. Namun seiring waktu, hatinya mulai berubah. Ia merasa senang ketika disebut-sebut dan merasa hampa ketika tidak diperhatikan. Jika suatu hari ia beramal, namun tidak ada yang melihat, semangatnya melemah. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hatinya,
tetapi ia belum sanggup melepaskan kebiasaan itu. Suatu malam ia bermimpi seakan-akan ia berdiri di hadapan timbangan amal. Salatnya, puasanya, dan sedekahnya diletakkan di atas timbangan, namun semua itu tampak ringan. Ia bertanya dengan ketakutan, kemana perginya pahala amal-amalnya? Maka terdengar suara yang berkata, engkau beramal untuk manusia, maka carilah balasannya dari manusia. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata yang mengalir. Malam itu ia menangis lama, memohon ampun kepada Allah. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjaga amal lahirnya, tetapi lalai menjaga hatinya. Sejak saat itu, ia mengubah hidupnya. Ia mengurangi amal yang terlihat, memperbanyak amal yang tersembunyi, dan tidak lagi menunggu pujian manusia. Ia salat malam ketika semua orang tidur, bersedekah tanpa diketahui siapapun, dan berdoa agar Allah membersihkan hatinya dari riya dan sum'ah. Ia tidak lagi merasa sedih ketika tidak dipuji, karena hatinya telah belajar cukup dengan Allah sebagai saksi. Jalan yang ditunjukkan oleh Syekh Nawawi melalui hadits ini, jalan yang sunyi, tidak ramai oleh pujian, tidak bercahaya oleh sorotan manusia, tetapi terang di sisi Allah. Jalan yang dimulai dengan keikhlasan, dijaga dengan rasa takut, dan diakhiri dengan harapan agar amal yang sedikit diterima oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu." Artinya, barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadits riwayat Imam Muslim. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa hadits ini berkaitan erat dengan keikhlasan dan kebersihan hati. Menurut beliau, tawadhu bukanlah merendahkan diri di hadapan manusia untuk mencari simpati, tetapi merendahkan hati di hadapan Allah dengan menyadari kelemahan diri dan kebesarannya. Orang yang benar-benar tawadhu tidak melihat dirinya memiliki kelebihan, meskipun amalnya banyak dan ilmunya luas. Ia justru merasa takut jika amal itu menjadi sebab kesombongan yang merusak dirinya. Beliau menegaskan bahwa kesombongan sering lahir dari amal dan ilmu. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, pada saat itulah hijab mulai turun di antara hatinya dan Allah. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri karena Allah akan diangkat derajatnya, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia dengan kemuliaan yang tidak ia cari. Allah yang akan menanamkan wibawa dan kecintaan di hati manusia tanpa ia memintanya. Pelajaran besar dari hadits ini adalah bahwa kemuliaan sejati tidak diraih dengan meninggikan diri, tetapi dengan merendahkan hati. Semakin seseorang merasa tidak layak di hadapan Allah, semakin dekat ia kepadanya. Tawadhu menjaga amal agar tetap ikhlas dan menyelamatkan hati dari ujub dan sombong. Inilah sifat yang selalu dijaga oleh para ulama dan wali Allah, karena mereka mengetahui bahwa kehancuran amal sering datang dari rasa bangga terhadap diri sendiri. Dikisahkan ada seorang alim yang memiliki banyak murid dan dikenal luas karena ilmunya. Namun dalam kesehariannya, ia hidup sangat sederhana. Ia menyapu rumahnya sendiri, melayani tamu tanpa merasa lebih tinggi, dan duduk bersama orang-orang miskin tanpa jarak. Ketika ada yang memujinya, ia berkata, "Jika kalian mengetahui aibku, niscaya kalian tidak akan memujiku." Suatu hari muridnya bertanya, "Mengapa engkau begitu merendahkan diri padahal ilmu dan amalmu begitu banyak?" Ia menjawab, "Aku takut jika Allah membiarkanku melihat diriku sendiri sebagai orang besar, karena siapa yang merasa besar di hadapan manusia, ia akan menjadi kecil di hadapan Allah." Dan benar saja, tanpa ia cari namanya harum setelah wafatnya.
Orang-orang mengenangnya bukan karena kebesaran ilmunya semata, tetapi karena kerendahan hatinya. Demikianlah sunnatullah yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah sendiri yang akan mengangkatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Artinya, cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Ungkapan ini diriwayatkan dan dikuatkan oleh para ulama salaf, meskipun bukan hadits syahih marfu' dari Nabi. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cinta dunia bukanlah sekadar memiliki harta, rumah, atau kedudukan, karena semua itu bisa menjadi nikmat Allah jika digunakan dengan benar. Namun cinta dunia adalah ketika hati terlalu bergantung kepadanya, merasa tenang dengannya, dan menjadikannya tujuan utama dalam hidup dan amal. Ketika dunia telah menguasai hati, maka akhirat akan tersingkir dan nilai amal akan berubah meskipun bentuknya masih terlihat syalih. Beliau menerangkan bahwa cinta dunia adalah pintu masuk bagi banyak penyakit hati. Dari sanalah lahir riya ketika seseorang ingin amalnya dilihat, lahir ujub ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya, lahir hasad ketika tidak rela melihat nikmat pada orang lain, lahir bakhil ketika harta lebih dicintai daripada keridaan Allah, bahkan lahir rasa takut kehilangan kedudukan sehingga kebenaran ditinggalkan demi mempertahankan dunia. Syekh Nawawi menegaskan bahwa setan tidak selalu menghalangi manusia dari amal. Bahkan, seringkali setan membiarkan seseorang rajin beribadah, menuntut ilmu dan berdakwah selama amal itu diarahkan kepada dunia. Selama niatnya tercampur kepentingan dunia, setan telah menang, meskipun amal tampak baik di mata manusia. Pelajaran besar dari pembahasan ini adalah bahwa dunia tidak dilarang untuk dimiliki, tetapi dilarang untuk dicintai secara berlebihan. Dunia boleh berada di tangan, tetapi tidak boleh menetap di dalam hati. Seorang hamba yang selamat adalah yang menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan, dan menjadikan akhirat sebagai arah hidupnya. Ia menggunakan dunia untuk taat, bukan taat untuk dunia. Dikisahkan ada seorang hamba syaleh yang Allah beri kelapangan rezeki. Usahanya berkembang, hartanya bertambah, dan namanya dikenal sebagai pedagang yang berhasil. Namun meskipun demikian, hidupnya sangat sederhana. Pakaiannya biasa, rumahnya tidak berlebihan, dan makannya sekadar mencukupi. Ia tidak menampakkan kekayaannya, seakan ia khawatir jika hatinya tertipu olehnya. Setiap kali hartanya bertambah, ia justru merasa takut. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah harta ini akan mendekatkannya kepada Allah atau justru menjauhkannya? Maka ia memperbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ia membantu orang miskin tanpa diketahui, menanggung kebutuhan anak yatim tanpa menyebutkan namanya, dan menginfakkan hartanya di waktu malam ketika manusia tertidur. Pada suatu masa, Allah mengujinya dengan kehilangan sebagian besar hartanya. Usahanya merosot, keuntungan berkurang, dan orang-orang mulai menjauh. Namun yang menakjubkan, ketaatannya tidak berubah. Ia tetap salat tepat waktu, tetap bersyukur, dan tetap tenang. Ketika ditanya mengapa ia tidak bersedih, ia menjawab bahwa sejak awal ia tidak menggantungkan hatinya pada harta itu. Ia berkata, "Jika hartaku bertambah, aku takut hatiku tertipu. Jika hartaku berkurang, aku bersyukur karena Allah sedang meringankan bebanku. Aku hanya takut satu hal, yaitu jika dunia menetap di hatiku, karena aku ingin hatiku hanya ditempati oleh cinta kepada Allah." Dengan sikap itulah ia termasuk orang-orang yang selamat. Dunia datang dan pergi dalam hidupnya,
tetapi tidak pernah menguasai hatinya. Ia memahami bahwa dunia hanyalah jembatan, bukan tempat tinggal. Dan inilah yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa cinta dunia adalah akar dari banyak kesalahan, sedangkan membebaskan hati darinya adalah awal dari keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Artinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir yang sedang singgah. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa hadits ini adalah dasar besar dalam memahami sikap seorang mukmin terhadap dunia. Beliau menerangkan bahwa seorang asing tidak membangun rumah yang megah di tempat yang bukan negerinya, dan seorang musafir tidak sibuk menghias tempat singgah yang sebentar. Demikian pula seorang mukmin, ia hidup di dunia sekadar memenuhi kebutuhan, bukan menjadikannya sebagai tujuan akhir. Menurut beliau, makna orang asing adalah seseorang yang tidak merasa dunia sebagai tempat menetap. Ia hidup di tengah manusia, tetapi hatinya terikat kepada akhirat. Sedangkan musafir lebih tinggi lagi, karena ia selalu bersiap untuk pergi, memperhitungkan bekal dan tidak menunda-nunda persiapan. Syekh Nawawi menegaskan bahwa siapa yang benar-benar memahami hadits ini, maka ia tidak akan tertipu oleh gemerlap dunia. Beliau menjelaskan bahwa orang yang merasa dunia adalah kampung halaman akan takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, dan takut kehilangan pujian. Sebaliknya, orang yang memandang dunia sebagai persinggahan akan lebih ringan hatinya. Ia tidak terlalu gembira ketika diberi dan tidak terlalu sedih ketika diambil. Karena yang ia cari bukan dunia itu sendiri, tetapi apa yang ada di balik dunia. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa ketenangan hidup bukan terletak pada banyaknya kepemilikan, tetapi pada cara memandang dunia. Ketika dunia diperlakukan sebagai tujuan, ia akan melelahkan. Namun ketika dunia diperlakukan sebagai jalan, ia akan memudahkan. Seorang hamba yang selamat adalah yang selalu mengingat bahwa setiap hari adalah langkah mendekati akhirat. Dikisahkan ada seorang lelaki syalih yang hidupnya sangat sederhana. Ia bekerja sekadar mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia tidak menimbun harta dan tidak pula mengejar kemewahan. Ketika ditanya mengapa ia tidak berusaha lebih keras untuk memperkaya diri, ia menjawab, "Aku hanya singgah, bukan menetap." Suatu hari seseorang melihatnya menangis. Orang itu mengira ia sedang ditimpa musibah dunia. Namun ia berkata, "Aku menangis karena merasa perjalananku hampir selesai, sementara bekalku masih sedikit." Tangisan itu bukan karena dunia, tetapi karena akhirat. Ia sering berkata kepada anak-anaknya, "Jangan bangga dengan apa yang kalian miliki, dan jangan sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Anggaplah hidup ini seperti berhenti di bawah pohon, berteduh sebentar, lalu melanjutkan perjalanan." Nasihat itu tertanam dalam hati keluarganya, hingga mereka tumbuh dengan sikap zuhud dan tenang. Ketika lelaki itu wafat, ia meninggalkan sedikit harta, tetapi meninggalkan jejak keteladanan yang dalam. Orang-orang mengenangnya bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketenangan wajahnya dan kesederhanaan hidupnya. Ia telah pergi seperti seorang musafir yang selesai singgah, meninggalkan dunia tanpa beban dan membawa bekal menuju Allah. Dunia bukan untuk ditinggali dengan hati, tetapi untuk dilalui dengan amal. Siapa yang menjadikan dirinya asing di dunia, maka ia akan menjadi penduduk yang dikenal di langit. Dan siapa yang menjadikan dunia sebagai rumah, maka ia akan kesulitan meninggalkannya ketika waktu pulang telah tiba.
Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqillaha haitsuma kunta." Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa hadits ini merupakan inti dari seluruh jalan ketaatan. Beliau menerangkan bahwa takwa bukan hanya ketika seseorang berada di masjid, di majelis ilmu, atau di hadapan manusia, tetapi justru diuji ketika ia sendirian, ketika tidak ada yang melihat, dan ketika tidak ada yang memujinya. Takwa yang sejati adalah ketika rasa diawasi oleh Allah hadir di setiap keadaan, baik terang maupun tersembunyi. Menurut beliau, banyak orang mampu menjaga amal lahirnya di hadapan manusia, namun lalai menjaga hatinya ketika sendirian. Padahal Allah tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Allah melihat hambanya di keramaian sebagaimana Dia melihatnya dalam kesunyian. Inilah sebabnya Syekh Nawawi menegaskan bahwa takwa adalah penjaga amal. Tanpa takwa, amal akan rapuh dan mudah runtuh. Beliau juga menjelaskan bahwa takwa bukan berarti hidup tanpa kesalahan. Takwa adalah kesadaran untuk kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang segera bangkit, menyesal, dan memperbaiki diri. Karena itu hadits ini diletakkan sebagai pengingat agar seorang hamba tidak merasa aman dengan amalnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kualitas iman seseorang terlihat dari keadaannya ketika tidak ada manusia. Jika ia tetap menjaga diri dari maksiat, tetap jujur, dan tetap merasa diawasi oleh Allah, maka itulah tanda takwa yang hidup di dalam hatinya. Takwa menjadikan seseorang lurus dalam amal dan tenang dalam hidup karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Dikisahkan ada seorang hamba syalih yang dikenal sangat menjaga dirinya dari perkara syubhat. Ia hidup sederhana dan tidak banyak berbicara tentang amalnya. Suatu hari, ia diberi amanah untuk menjaga harta orang lain dalam jumlah yang besar. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui amanah itu selain dirinya. Pada suatu malam, godaan datang kepadanya. Ia bisa mengambil harta itu tanpa seorang pun mengetahui. Hatinya bergetar dan bisikan dunia datang silih berganti. Namun ia segera menundukkan kepala dan berkata dalam hatinya, "Allah melihatku." Kalimat itu cukup untuk memadamkan seluruh godaan. Ketika amanah itu dikembalikan utuh, orang yang menitipkan harta tersebut menangis. Ia berkata, "Aku tidak menemukan orang sejujur engkau." Namun lelaki syalih itu menjawab dengan lirih, "Bukan aku yang menjaganya, tetapi rasa takutku kepada Allah." Sejak itu Allah membuka baginya keberkahan dalam hidup. Rezekinya cukup, hatinya tenang, dan doanya mudah dikabulkan. Ia tidak dikenal luas oleh manusia, tetapi namanya dikenal di sisi Allah. Inilah buah dari takwa yang dijaga di setiap keadaan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dan dinilai hasan oleh sebagian besar ulama hadits. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa kecerdasan yang dimaksud dalam hadits ini bukanlah kecerdasan akal semata, bukan pula kepandaian berbicara atau luasnya ilmu dunia, melainkan kecerdasan hati. Orang yang benar-benar cerdas adalah yang tidak tertipu oleh panjang angan-angan, tidak lalai oleh kesibukan dunia, dan tidak merasa aman dari hisab Allah.
Menurut beliau, menghisab diri berarti seorang hamba selalu menimbang amalnya sebelum amal itu ditimbang di hadapan Allah. Ia bertanya kepada dirinya, untuk siapa amal ini? Apakah aku ikhlas atau mencari pujian? Apakah dosaku hari ini lebih banyak daripada taubatku? Syekh Nawawi menegaskan bahwa orang yang tidak pernah menghisab dirinya di dunia, maka hisabnya akan berat di akhirat. Sebaliknya, siapa yang membiasakan muhasabah, menyesali dosa, dan memperbaiki niat, maka Allah akan meringankan hisabnya kelak. Beliau juga menjelaskan bahwa amal untuk setelah kematian tidak selalu berarti amal besar yang tampak oleh manusia. Terkadang, amal kecil yang ikhlas, seperti menahan lisan, menyingkirkan gangguan dari jalan, atau menangis karena takut kepada Allah, lebih berat timbangannya daripada amal besar yang tercampur ria. Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa hidup bukan sekadar berjalan dari pagi ke malam, dari tahun ke tahun, tetapi perjalanan menuju kematian. Orang yang cerdas adalah yang selalu menyiapkan bekal, karena ia sadar bahwa setiap langkahnya akan dipertanggungjawabkan. Dunia adalah ladang, sedangkan akhirat adalah tempat panen. Dikisahkan ada seorang tabi'in yang setiap malam sebelum tidur duduk sendirian di sudut rumahnya. Ia menutup pintu, memadamkan lampu, lalu berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mengingat kembali apa yang ia lakukan sejak pagi. Jika ia menemukan kebaikan, ia bersyukur dan memohon agar Allah menerimanya. Jika ia menemukan dosa, ia menangis dan beristighfar dengan sungguh-sungguh. Suatu hari muridnya bertanya, "Mengapa engkau begitu keras kepada dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Aku sedang meringankan hisabku kelak. Jika aku tidak menghisab diriku hari ini, aku khawatir Allah akan menghisabku dengan hisab yang berat esok hari." Dikisahkan pula ada seorang pedagang yang setiap kali mendapatkan keuntungan besar, ia justru menangis. Orang-orang heran dan berkata, "Mengapa engkau menangis padahal untung?" Ia menjawab, "Aku takut keuntungan ini membuatku lupa kepada akhirat. Aku takut Allah bertanya dari mana aku mendapatkannya dan kemana aku membelanjakannya." Karena kebiasaannya bermuhasabah, Allah menjaga hatinya. Ia tidak sombong saat lapang dan tidak putus asa saat sempit. Hidupnya sederhana, namun hatinya penuh cahaya. Ketika wafat, wajahnya tenang seakan sedang tidur panjang karena ia telah lama bersiap untuk pertemuan dengan Allah. Inilah makna hadits ini sebagaimana dipahami oleh para ulama salaf dan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kecerdasan sejati bukan pada apa yang dikumpulkan di dunia, tetapi pada apa yang disiapkan untuk akhirat. Dan siapa yang sibuk menghisap dirinya, Allah akan memuliakannya dengan husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru dzikra hadimil ladzati." Artinya, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinilai hasan syahih oleh para ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa perintah memperbanyak mengingat kematian bukan untuk menjadikan manusia putus asa atau membenci kehidupan, melainkan agar hati tidak tertipu oleh dunia. Kematian disebut sebagai pemutus kenikmatan karena ia memutus seluruh kesenangan yang selama ini melalaikan manusia dari Allah. Harta, kedudukan, pujian, dan syahwat. Menurut beliau, hati yang jarang mengingat kematian akan cenderung panjang angan-angan. Ia merasa seakan hidup masih lama sehingga menunda taubat, menunda amal, dan meremehkan dosa. Sebaliknya, orang yang sering mengingat kematian akan menjadi lembut hatinya.
ringan dunia di matanya dan serius dalam memperbaiki amal. Syekh Nawawi menegaskan bahwa mengingat kematian adalah obat bagi penyakit cinta dunia. Ia mematahkan kesombongan, memadamkan riya, dan menumbuhkan keikhlasan. Karena seseorang yang sadar bahwa ia akan segera meninggalkan dunia, tidak akan sibuk menghias amalnya untuk manusia, tetapi akan menghiasnya agar diterima oleh Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa kematian bukan musuh orang beriman, tetapi penasihat yang paling jujur. Ia mengajarkan bahwa setiap yang kita kejar akan kita tinggalkan, dan setiap yang kita lalaikan akan kita hadapi. Orang yang cerdas bukan yang paling menikmati dunia, tetapi yang paling siap meninggalkannya. Dikisahkan ada seorang ulama salaf yang setiap kali selesai salat, ia duduk sejenak sambil memejamkan mata. Murid-muridnya mengira ia sedang beristirahat, padahal ia sedang membayangkan dirinya terbujur di liang lahat. Ia membayangkan gelapnya kubur, sempitnya tanah, dan pertanyaan malaikat. Setelah itu barulah ia membuka mata dengan wajah yang lebih tenang. Suatu hari seseorang bertanya, "Mengapa engkau sering tampak sedih padahal engkau ahli ibadah?" Ia menjawab, "Aku bukan sedih, aku sedang mengingat rumah yang akan aku tinggali selamanya." Dikisahkan pula ada seorang pemuda yang gemar bersenang-senang. Ia rajin beramal, namun hatinya masih terpaut pada pujian dan kesenangan dunia. Suatu malam ia melewati pemakaman dan melihat jenazah yang baru dikuburkan. Ia berdiri lama di sana, lalu berkata dalam hati, "Orang ini kemarin tertawa seperti aku, hari ini ia diam selamanya." Sejak malam itu ia berubah. Ia tetap hidup, tetap bekerja, tetapi dunia tidak lagi menguasai hatinya. Setiap kali hendak berbuat dosa, ia mengingat kain kafan. Setiap kali ingin dipuji, ia mengingat kesunyian kubur. Amal-amalnya menjadi sedikit bicara dan banyak makna. Ketika ia wafat, orang-orang berkata, "Ia bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling jujur hatinya." Dan itulah buah dari mengingat kematian, sebagaimana diajarkan Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman." Artinya, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula segala yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya, serta orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinilai hasan oleh para ulama hadits. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa laknat yang dimaksud dalam hadits ini bukan berarti dunia itu haram atau harus ditinggalkan secara fisik, melainkan dunia yang melalaikan dari Allah dan menjauhkan hati dari akhirat. Dunia menjadi tercela ketika ia membuat manusia lupa tujuan penciptaannya, lupa kematian, dan lupa bahwa ia sedang berjalan menuju perjumpaan dengan Rabb-Nya. Beliau menerangkan bahwa segala sesuatu di dunia akan berubah menjadi beban di akhirat jika tidak diikat dengan zikir dan ketaatan. Harta tanpa zikir akan menyeret kepada kesombongan. Ilmu tanpa keikhlasan akan menyeret kepada kebinasaan. Amal tanpa niat yang lurus akan menjadi hujjah yang memberatkan pelakunya. Syekh Nawawi menegaskan bahwa pengecualian dalam hadits ini adalah isyarat jalan keselamatan. Zikir kepada Allah adalah cahaya hati. Ilmu adalah penunjuk jalan. Dan penuntut ilmu adalah musafir yang sedang menuju Allah. Selama seorang hamba berada dalam lingkaran ini, dunia tidak akan mencelakakannya meskipun ia hidup di tengah kemewahan. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa nilai dunia tidak terletak pada bentuknya, tetapi pada fungsinya.
Dunia bisa menjadi jembatan menuju surga atau jurang menuju kebinasaan. Yang membedakan hanyalah apakah dunia itu mengingatkan kepada Allah atau justru melupakannya. Dikisahkan ada seorang pedagang kaya di kalangan salaf yang setiap pagi membuka tokonya dengan menyebut nama Allah. Timbangannya jujur, lisannya basah oleh zikir, dan keuntungannya selalu ia sisihkan untuk fakir miskin. Orang-orang mengira ia sangat mencintai dunia karena kesibukannya berdagang, padahal hatinya selalu bersama Allah. Suatu hari tokonya terbakar habis. Orang-orang berduka dan mengira ia akan hancur. Namun ia datang ke puing-puing tokonya dengan wajah tenang, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak membakar imanku bersama tokoku." Ucapannya membuat banyak orang menangis karena mereka sadar bahwa yang terbakar hanyalah dunia, bukan hati. Dikisahkan pula ada seorang penuntut ilmu yang hidup sangat sederhana. Pakaiannya kasar, makanannya sedikit, dan tidurnya singkat. Ketika ditanya mengapa ia tidak mencari kehidupan yang lebih lapang, ia menjawab, "Aku takut jika kenyamanan dunia menghalangiku dari memahami satu ayat yang bisa menyelamatkanku di akhirat." Ia terus menuntut ilmu dengan sabar. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Allah membukakan pemahaman yang luas padanya. Ia tidak terkenal di dunia, tetapi namanya harum di langit. Doanya dikabulkan, nasihatnya menusuk hati, dan kehadirannya menenangkan jiwa. Di akhir hidupnya ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyesal meninggalkan dunia, karena dunia tidak pernah aku miliki. Aku hanya takut jika Allah menolak amal kecilku." Kalimat itu menjadi warisan yang lebih berharga daripada seluruh harta. Demikianlah isi nasihat yang mengalir dalam Tanqihul Qaul, mengajak pembacanya untuk memandang dunia dengan mata akhirat dan menimbang amal dengan rasa takut dan harap. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Artinya, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula sebagai batas ilmu kami." Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinilai hasan oleh para ulama hadits. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa doa ini adalah ringkasan dari seluruh jalan keselamatan hati. Dunia menjadi berbahaya bukan karena isinya, tetapi karena ia berubah menjadi tujuan. Ketika dunia menjadi tujuan terbesar, maka manusia akan mengorbankan agama, kejujuran dan keikhlasan demi mencapainya. Dan ketika dunia menjadi batas ilmu, maka seseorang hanya mengenal yang tampak, namun buta terhadap akhirat. Beliau menerangkan bahwa banyak orang berilmu, namun ilmunya berhenti pada dunia. Ia pandai berbicara, luas pengetahuan, tetapi tidak membawanya semakin dekat kepada Allah. Ilmu seperti ini tidak menerangi hati, bahkan terkadang menambah kesombongan. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa ini agar ilmu selalu melampaui dunia dan mengarah kepada keridaan Allah. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa seorang hamba harus terus memeriksa apa yang ia kejar dan apa yang ia pelajari. Jika seluruh pikirannya hanya tentang dunia, maka hatinya sedang sakit. Tetapi jika dunia ia gunakan untuk menguatkan iman dan amal, maka dunia menjadi ladang akhirat. Dikisahkan ada seorang alim yang sangat luas ilmunya. Ia dikenal cerdas dan dihormati banyak orang. Namun suatu malam ia menangis lama dalam salatnya. Murid-muridnya heran karena mereka melihatnya sebagai orang yang telah sampai. Ketika ditanya, ia berkata, "Aku takut Allah berkata kepadaku, ilmumu hanya sampai dunia." Sejak malam itu ia mengubah banyak hal. Ia memperbanyak amal tersembunyi,
memperbaiki niat dan mengurangi perdebatan. Ia tidak lagi mengejar pujian, tetapi mengejar ketenangan hati. Ilmunya menjadi lebih sedikit bicara, tetapi lebih dalam pengaruhnya. Dikisahkan pula seorang penuntut ilmu muda yang cerdas dan cepat menghafal. Ia ingin terkenal sebagai ulama besar, namun gurunya berkata kepadanya, "Jika engkau menjadikan ilmu sebagai tangga dunia, maka engkau akan jatuh sebelum sampai. Tetapi jika engkau menjadikannya jalan kepada Allah, maka engkau akan sampai meski merangkak." Pemuda itu menyimpan nasihat itu di hatinya. Ia terus belajar, tetapi memperbanyak doa agar ilmunya tidak berhenti di dunia. Tahun-tahun berlalu, dan ia menjadi orang yang sederhana, tidak terkenal, namun sangat bermanfaat. Orang-orang merasa tenang duduk di sisinya, dan nasihatnya hidup di dalam hati. Di akhir hidupnya ia berkata, "Aku tidak tahu apakah amalku diterima, tetapi aku tahu bahwa dunia tidak pernah menjadi tujuanku." Dan itulah tanda hati yang selamat, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati, waj'al alaniyati salihah. Artinya, ya Allah, jadikanlah amal yang tersembunyi dalam diriku lebih baik daripada yang tampak, dan jadikanlah amal yang tampak itu amal yang syalih. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dan juga disebutkan oleh para ulama sebagai doa para salaf yang masyhur dengan makna yang sahih dan sejalan dengan hadis-hadis tentang keikhlasan. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa inti dari keselamatan amal terletak pada kesesuaian antara batin dan lahir. Banyak manusia terlihat baik di hadapan manusia, namun rusak di hadapan Allah. Ada pula yang amalnya sedikit terlihat, tetapi hatinya penuh kejujuran dan rasa takut. Menurut beliau, Allah menilai amal bukan dari banyaknya gerakan, tetapi dari keadaan hati yang melahirkannya. Beliau menegaskan bahwa amal tersembunyi adalah timbangan kejujuran seorang hamba. Siapa yang hanya bersemangat ketika dilihat manusia, tetapi malas ketika sendirian, maka ia sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tetap menjaga salat, zikir, dan akhlaknya ketika tidak ada yang melihat, itulah orang yang benar imannya. Syekh Nawawi mengingatkan bahwa salah satu tanda keikhlasan adalah ketika seseorang tidak gelisah jika amalnya tidak diketahui manusia, dan tidak bahagia berlebihan ketika dipuji. Ia merasa cukup jika Allah mengetahui, meskipun seluruh manusia tidak mengenalnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa amal yang tersembunyi adalah simpanan paling aman untuk akhirat. Ia jauh dari ria, jauh dari pujian, dan lebih dekat kepada penerimaan. Orang yang memperbaiki batinnya akan Allah perbaiki lahirnya. Namun, orang yang hanya menghias lahirnya sering dibiarkan kosong batinnya. Dikisahkan ada seorang hamba syalih yang hidup di tengah masyarakat, namun hampir tidak pernah dipuji. Ia bukan ahli pidato, bukan tokoh, dan bukan pula pemimpin. Namun setiap malam, ia bangun dalam kesunyian, salat dengan air mata, dan berdoa panjang tanpa seorang pun yang tahu. Suatu hari kota itu dilanda kekeringan panjang. Orang-orang keluar untuk salat istisqa, namun hujan tak kunjung turun. Seorang ulama berkata kepada muridnya, "Carilah seseorang yang amalnya tersembunyi, karena doa orang seperti itu lebih dekat dikabulkan." Mereka pun mencari dan menemukan lelaki sederhana itu. Awalnya ia menolak diminta berdoa di hadapan orang banyak. Ia berkata, "Aku takut jika Allah murka karena aku menampakkan apa yang selama ini aku sembunyikan." Namun setelah didesak, ia berdoa singkat dengan suara lirih,
Tidak lama setelah itu, langit menggelap dan hujan turun deras. Orang-orang ingin mengangkatnya dan memujinya, tetapi ia menghilang di tengah hujan. Sejak hari itu, ia tidak lagi terlihat di kota tersebut. Ada yang berkata ia pindah, ada yang berkata ia wafat. Namun para ulama sepakat bahwa ia termasuk orang-orang yang Allah jaga amalnya dari ketenaran. Demikianlah butiran nasihat dan kisah yang dapat kita ambil dari Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan keselamatan bukan terletak pada banyaknya amal yang tampak, tetapi pada hati yang ikhlas, niat yang lurus, dan rasa takut yang jujur kepada Allah. Dunia boleh kita jalani, ilmu boleh kita kejar, dan amal boleh kita lakukan, namun semuanya harus kembali kepada satu tujuan, mencari ridha Allah semata. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu memperbaiki niat sebelum beramal, menjaga keikhlasan ketika beramal, dan berharap penerimaan setelah beramal. Semoga amal-amal kecil yang kita lakukan dalam kesunyian lebih bernilai di sisinya daripada amal besar yang tercampur ria. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para syalih, para walinya, dan orang-orang yang hatinya hidup karena zikir dan takut kepadanya. Jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian, itu datang dari keterbatasan saya pribadi. Dan jika ada kebaikan serta manfaat, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini menjadi pengingat bagi diri kita sendiri sebelum menjadi pengingat bagi orang lain. Akhir kata, semoga Allah memberkahi langkah kita, menerima amal kita dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.